Calon Tumbal Pesugihan, Part 47, Roy terpojok. Sarapan sudah tersedia di atas meja pagi itu. Kira, Vira, dan Dinda turun dari lantai atas, sementara Kalin dan Rini keluar dari kamar mereka masing-masing setelah mandi. Mereka berkumpul di meja makan untuk sarapan bersama. Namun Dinda meminta izin sebentar untuk mengantarkan sarapan yang sudah disimpannya ke dalam kotak makanan ke warung milik Jaya. Kalin menawarkan diri untuk mengantarnya, agar Dinda terhindar dari gangguan Roy. Ia sudah mendengar dari Rini soal insiden beberapa hari lalu, yang membuat Agil hampir saja mengamuk. Benar saja, Roy telah ada di garasi rumahnya dan berpura-pura hendak memanaskan mobil ketika Dinda keluar bersama Kalin. Roy tampak memperhatikan ke arah Kalin sangat lama, karena baru kali itu ia melihat sosoknya. "Jangan kau hiraukan dan jangan juga kau lihat orangnya. Jalan saja, aku ada di belakangmu dan akan membuat dia menyesal kalau mencoba melakukan sesuatu," bisik Kalin. Dinda pun langsung menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan apa yang Kalin katakan. Mereka keluar dari gerbang rumah itu, lalu Dinda segera berjalan lurus menuju ke warung milik Jaya. Roy segera keluar dari garasi dan hendak mencegahnya pergi bertemu Agil. "Neng Dinda, mau kemana kamu?" tegur Roy dengan keras dan kasar. Kalin berbalik dan menatapnya dengan tajam. Dinda terus berjalan hingga tiba di warung milik Jaya. "Mau apa kau? Mau cari ribut lagi? Hah? Bukan urusanmu. Dinda mau kemana? Urus saja istri kau di rumah. Tidak usah ganggu anak gadis orang," tegas Kalin, "tak main-main." "Kamu siapanya?" "Hah? Untuk apa kamu mengatur-atur kehendakku atas Neng Dinda?" balas Roy begitu tajam. Rini, Vira, dan Kira keluar dari rumah ketika mendengar suara Roy dan Kalin yang saling bersahutan. Beberapa warga Cijanur kembali keluar dari rumah mereka dan melihat ada keributan apa yang kembali dibuat oleh Roy. Hamid dan Janah yang baru saja akan pergi ke rumah Jaya sampai harus berhenti di gang depan masjid. "Ada urusan apa pula kau sampai mau tahu siapa aku?" "Hah? Siapapun aku, itu bukan urusan kau. Intinya, jangan kau coba-coba mengusik Dinda dengan Kak Agil. Kalau sampai kau mau coba-coba tidak akan kusisakan sedikit pun harga dirimu. Akan kuinjak-injak kau sampai tidak ada lagi kau punya harga diri," ancam Kalin. Rini keluar dari gerbang bersama Vira dan Kira. "Hei, mau apa lagi kamu? Masih berani kamu ya mau ganggu-ganggu Dinda?" bentak Rini. "Kenapa diam? Ayo, hadapi kami berempat kalau kamu memang bukan pengecut," tantang Kira. "Iya, biar sekalian kami tuntaskan urusan dengan kamu. Setelah itu baru kami seret kamu ke kantor polisi," tambah Vira, tak kalah sengit. Pak RT kembali keluar dari rumahnya dan mencoba menengahi keributan itu. "Pak Roy, tolong dengan sangat ini mah, jangan atuh ganggu-ganggu Neng Dinda terus. Pak Roy teh udah punya istri, sok atuh urus aja istrinya Pak Roy. Jangan ganggu-ganggu Neng Dinda," ujar Pak RT. Roy benar-benar terpojok dan sangat kesulitan untuk mendekat kepada Dinda. Terlebih sekarang bukan hanya Rini yang ada di sekeliling Dinda, melainkan ada 3 orang lainnya yang sama sekali Roy tidak ketahui siapa nama mereka. Hesti keluar dari rumahnya dan berusaha untuk menarik Roy agar masuk ke rumah. Yusuf dan Denny keluar dari warung untuk mendekat ke arah masjid. "Hei, urus kau punya suami itu ya. Kasih tahu dia jangan genit kalau sudah tua. Malu sedikit sama umur, suruh pakai urat malunya kalau tidak mau dia kubuat jadi bika Ambon," gertak Kalin kepada Hesti. "Kalau masih juga keras kepala, gepre aja kepalanya. Jangan tanggung-tanggung," saran Rini, menambahkan ucapan Kalin.
Denny dan Yusuf berusaha sekuat tenaga menahan tawa mereka. Hamid dan Janah melihat ke arah kedua pria itu, dan kini mereka tahu persis siapa yang bernama Kalin di antara keempat wanita yang tengah menghadapi Roy pagi itu. Setelah Roy berhasil dibawa masuk oleh Hesti ke dalam rumah mereka, Pak RT pun segera berjabat tangan dengan keempat wanita yang baru saja ribut dengan Roy untuk menerima ucapan terima kasih. Hamid dan Janah mendekat pada Denny dan Yusuf, sementara Kalin kini menatap ke arah Rini, Kira, dan Vira. Masuklah kalian bertiga ke rumah. Aku susul dulu Dinda dan akan kuamankan sampai dia pulang kembali, ujar Kalin. Iya, kita bertiga masuk dulu kalau begitu. Hati-hati, pesan Vira. Kalin pun berbalik dan melihat kalau Denny, Yusuf, sedang bersama dua orang paruh baya di samping mereka. Udah marahnya, Teh Kalin, tanya Yusuf. Sudah, baru saja kuluapkan semua kekesalanku sama si Roy. Andai dia masih juga tidak berhenti, maka aku akan buat dia jadi bika Ambon betulan. Kenapa kau bertanya? Kau tadi tidak lihatkah? Dek, jawab Kalin, sambil membalas memberikan pertanyaan dan berjalan santai menuju warung. Denny memberi tanda pada Hamid dan Janah tentang bagaimana interaksi Yusuf dengan Kalin sejak kemarin. Yusuf mengikuti langkah Kalin sambil menggeleng-gelengkan, tanpa tahu kalau orang tuanya sedang memperhatikan. Assalamualaikum, ujar Kalin. Waalaikumsalam, jawab Agil, Jaya, dan Dinda. Dinda menatap ke arah Kalin yang datang bersama Yusuf, disusul oleh Denny, Janah, dan Hamid. Lo baik-baik aja kan, Kal? Tanya Dinda, terlihat khawatir seperti biasanya. Santai saja, Dinda. Kau seperti tak pernah saja lihat aku berkelahi, jawab Kalin. Dinda pun tersenyum dan baru ingat kalau Kalin memang paling jago berkelahi. Gue cuma takut Elo keserempet sama peliharaannya doang, ujar Dinda dengan jujur. Kalin tak membalas dan memilih diam, karena saat itu Jaya sudah berdiri bersama dengan Hamid dan Janah. Neng Dinda, kami mau bicara soal rencana pernikahan kamu dan Agil, ujar Janah. Dinda pun mengangguk seraya tersenyum. Kini mereka masuk ke dalam rumah, sementara Kalin dan Yusuf menjaga warung untuk menjual bubur bersama-sama. Hamid dan Janah memperhatikan mereka berdua dari balik jendela rumah, sebelum bicara kepada Dinda mengenai rencana pernikahannya. Neng Kalin udah punya pacar atau calon suami belum, Neng Dinda? Tanya Hamid. Kalin, setahu Dinda sih belum, Mang Hamid. Kalin enggak pernah punya pacar dan juga enggak pernah dekat sama cowok manapun. Karena dalam lingkaran pertemanan Dinda, bukan cuma Dinda satu-satunya yang memutuskan untuk tidak berpacaran, jawab Dinda, apa adanya. Termasuk Neng Rini dong kalau begitu, tanya Denny, refleks. Jaya pun langsung menoleh ke arah Denny. Kenapa kamu jadi ikut nanyain Neng Rini? Tanyanya curiga. Dinda pun hanya mengulum senyum dan tak mengatakan apapun. Ia tahu ada sesuatu di antara Denny dan Rini, namun ia memilih diam untuk menghargai keduanya. Kenapa pakai ditanya atuh, Pak? Bukannya udah sangat jelas ya dari kemarin-kemarin, Teh? Celetuk Agil dengan penuh keikhlasan agar Denny langsung mendapat penyelidikan dari Jaya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.